Bandar Lampung, Ternate, Ranai, Ende, Malang, Medan, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Jambi, Pekanbaru, Melabo, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumeneb, Mataram, Tual, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Jambi, Pekanbaru, Melabo, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumeneb, Mataram, Tual, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Madiun, Palembang, Gunung Sitoli, Ambon, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Jambi, Pekanbaru, Melabo, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumeneb, Mataram, Tual, Jember, Tahuna, Palu, Atambua, Nabire, Serui, Merauke, Madiun, Palembang, Sitoli, Ambon, Palangkaraya, Kendari, Pontianak, Sungai Liat, Lok Semawe, Denpasar, Sibolga, Jambi, Pekanbaru, Melabo, Singaraja, Batam, Samarinda, Sumeneb, Mataram, Madiun, Palembang, Ambon, Palangkaraya. Produk FM Jakarta, suara kreativitas. Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment, I started a place. Cause now that they're calling, I hear the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mandat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak, serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, menang, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Roundel FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Dela Wawi. Sahabat kreatif, penyaluran bantuan kuota internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai 22 September 2020. Peserta didik PAUD mendapatkan paket kuota internet sebesar 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB. Lalu paket kuota internet untuk guru PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Cara syarat didapatkan KJP Plus dan KJMU tahap 2 tahun 2020, sedangkan paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen ialah 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. Sahabat kreatif, nebula merupakan salah satu fenomena langit yang menarik layaknya aurora dan menjadi dan dapat dijumpai di langit Indonesia. Seperti yang pemandangan nebula Amerika Utara yang diambil pada pajang gelombang H plus alpha 011 dan S2 di Balai Pengelolaan
Observatorium Nasional Kupang. Gambar yang tertangkap layar oleh M. Raihan dari Planetarium dan Observatorium Jakarta bersama MD dan narator dari BP On 8 merupakan komposit citra observasi selama 4 jam 40 menit. Itulah tadi info Pro 2 bersama saya Dela Wawi untuk Pro 2. Sampai jumpa. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Light information, music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Pertiwi Belajar Pro 2 RRI 91,6 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Untuk gelaran hari ini belajar di RRI tanggal 22 September 2020. Sebelum kita kenalan dengan guru kita untuk belajar hari ini sahabat kreatif, kita dengar dulu ada Total Star by Corona. Corona, cuci tanganlah. Hey, waspada Corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Belajar di Pro 2 di RRI. Oke, untuk hari ini Sahabat Kreatif kita bersama Bapak Guru Suharizal SH. Ini merupakan guru dari SMA Islam Terpadu Khazanah Kebajikan Palembang. Dengan mata pelajaran kita hari ini Nahwu Shorof dengan topik keutamaan menuntut ilmu. Langsung aja kita sapa Pak Gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Suharizal pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah kita dengan tema mata pelajaran hari ini Nahwu Shorof dengan topik keutamaan menuntut ilmu. Nanti kita ajak teman-temannya yang ingin bertanya, siswa-siswi dari SMA Islam Terpadu Khazanah Kebajikan Palembang, silakan langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik namanya kamu, ketik kelas berapa dengan pertanyaannya apa ya. Kalau gitu kita silakan dulu ke Pak Gurunya untuk memberikan materi pembelajaran hari ini. Silakan Pak Guru. Mulai. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa RRI Palembang yang saya hormati, siswa-siswi SMA atau kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita pada pagi yang cerah ini dapat berkumpul dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka kita meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana talabul ilmi kita pada pagi hari ini kita beri tema yaitu keutamaan menuntut ilmu menurut agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah panjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, pemirsa RRI di mana saja berada, terutama di Radio Palembang, akan mendapat syafaat di maut nanti. Amin ya rabbal alamin. Para peserta didik yang saya hormati, yang saya sayangi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah yang akan menjadikan manusia menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang berkarakter, menjadi manusia yang bisa menjadi tuntunan untuk hidup di dunia ini. Dan Allah memberikan predikat mengangkat orang yang berilmu itu dalam tingkatan derajat yang tertinggi. Bagaimana dalam Al-Quran surat Mujadilah ayat 11 yang saya bacakan di pembukaan tadi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ini ada dua syarat untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan hidup kita di dunia ini. Pertama, beriman kepada Allah, yang kedua berilmu. Karena iman tanpa ilmu akan menjadikan manusia itu jumud, mengikuti sesuatu kadang-kadang tidak tahu dalilnya, yang membuatkan manusia tersesat di jalan hidupnya. Begitupun sebaliknya, orang yang berilmu tanpa iman akan menjadikan manusia itu akan menjadi manusia perusak di muka bumi, menjadi manusia sombong,
menjadi manusia yang akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sudah banyak contoh orang yang berilmu, orang yang pintar, tanpa memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmunya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau untuk merusak dirinya dan lingkungannya. Seperti yang terjadi beberapa ini, misalnya di Indonesia kemarin sore ada terjadi banjir bandang di Sukabumi dan banjir-banjir tempat yang lainnya. Itu akibat orang berilmu atau orang pintar, tetapi tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ilmunya digunakan untuk merusak alam. Dan akhirnya pula alam pun akan murka dan manusia sendiri yang akan rugi. Oleh sebab itulah Allah menjunjung tinggi orang berilmu, tetapi harus dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini yang harus kita tekankan betul. Karena dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir. Baik, nampak sekiranya suatu negeri atau daerah beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, tentu akan kubukakan berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat, maka aku siksa mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Di dalam ayat itu terkandung, sehebat apapun manusia, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun pangkatnya, tanpa dasar dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi manusia yang merusak di muka bumi. Oleh sebab itu, anak-anak didikku sekalian, mari kita menuntut ilmu tetapi dengan dasar iman kepada Allah. Jangan sampai kita menuntut ilmu salah niat. Kita bersihkan niat kita dalam menuntut ilmu. Karena segala sesuatu tergantung niat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa in kulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung daripada niat, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu niatkan. Jangan sampai kita menuntut ilmu misalnya untuk menjadi orang yang pintar, akan orang mengagumi kita. Jangan sampai kita menuntut ilmu untuk memperkaya diri kita, tetapi tuntutlah ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, kalau kita niat kita menuntut ilmu karena Allah, maka Allah akan bimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia di dunia dan bahagia kita nanti di akhirat, alias kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, peserta didik yang saya hormati dan pemirsa RS Palembang yang di masa juga berada yang berbahagia. Kembali ke utama menuntut ilmu. Islam sangat menganjurkan betul agar umat jangan sampai menjadi umat yang bodoh, alias umat yang tidak punya pengetahuan. Makanya dalam Al-Quran, ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq, perintah untuk membaca, yaitu surat 1 sampai ayat 1 sampai dengan 5. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Artinya, setiap kita membaca situasi, membaca pelajaran, harus disertakan dalam diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita jangan tersesat di jalan di hidup di dunia ini. Kalau sesat kita di dunia ini masih mendingan. Tetapi kalau kita sesat jalan Allah nanti di akhirat, kita akan menjadi manusia sengsara. Dan tidak ada penyesalan yang lebih sesal daripada kalau kita nanti salah jalan di dunia ini dan kita masuk neraka. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan untuk selalu menuntut ilmu. Dan Nabi kita mengingatkan kepada kita semua, utlubul ilma minallahi ilallah. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang kubur. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, selagi ada waktu, kita manfaatkan hidup kita untuk selalu menuntut ilmu. Bagaimana menuntut ilmu itu akan berhasil? Kita diajarkan supaya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lihatlah sejarah-sejarah para sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'in zaman dulu. Mereka kenapa berhasil dalam menuntut ilmu? Karena mereka begitu takutnya kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, maka Allah akan bimbing kita untuk mendapatkan sesuai. Tetapi kalau niat kita menuntut ilmu bukan karena Allah, karena ingin dikagumi, ingin supaya dikatakan kita orang alim, maka Allah berubah diri dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang mungkin cukup sekian dulu. Sementara jika ada yang mau bertanya silakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan kita semua untuk ke depan agar jangan sampai kita menuntut ilmu salah dalam niat. Wallahul muwaffiq ila aqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya dari sekolah Islam Terpadu Khazanah Kebajikan Palembang, yang ingin bertanya melalui YouTube channel kita, silakan di RRI Palembang atau via WhatsApp di 085725 916. Kita tungguin ya. Yang ingin bertanya jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya berapa dan pertanyaannya apa. Kalau gitu kita dengar dulu salah satu tembal dari Project Pop, Gara-Gara Corona. Awal tahun ini aku enggak ngerti kenapa di Wuhan ada isolasi. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja, belajar, ibadahlah di rumahmu. Kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Walau banyak liburku, tapi banyak PR-ku. Jangan banyak santaiku. Bersama mencegah, janganlah khawatir. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Tadinya jarang kumpul dengan keluarga. Gara-gara corona banyak waktu kita bersama. Sedihnya hand sanitizer jadi langka. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah, oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan dengan 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 benar. Mencuci
Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. ...75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Untuk hari ini Selasa 22 September 2020. Kita masih bersama Pak Guru Suharizal SH. Ini merupakan guru dari SMA IT Kazana Kebajikan Palembang. Dengan mata pelajaran kita hari ini Nahu Sorof dengan topik keutamaan menuntut ilmu. Pak Suharizal, masih semangat Pak? Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya? Barakallah. Barakallah. Ini kayaknya lagi di sekolah ya Pak ya? Alhamdulillah di sekolah. Oke, sehat ya Pak ya? Saya enak bersekolah ini ya. Oke. Ya, Sejuk gitu ya Pak ya. Anak-anaknya juga cantik dan ganteng-ganteng. Baik, ini merindukan suasana sekolah setelah beberapa bulan ini sekolah via di rumah ya Pak ya? Betul. Oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube channel kita dulu, baru kita ke WhatsApp ya Pak ya. Ada Lia Fatohona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fatohona, kelas 10 dari 10 SMA-nya nggak ditulis ya. Pertanyaannya Pak,
bagaimana caranya agar kami seorang pelajar memiliki tekad atau semangat untuk menuntut ilmu? Oke, nampaknya terputus ya. Baik, kita akan coba untuk menghubungi kembali Pak Suharizal SH-nya. Dan mungkin buat teman-teman dari SMA Islam Terpadu Khazanah Kebajikan Palembang, silakan langsung aja ke YouTube channel kita untuk hari ini di RRI Palembang. Jangan lupa ketik namanya kamu, ketik kelasnya kamu, dan ketik juga pertanyaannya apa ya. Dan nanti kita juga akan membacakan yang sudah masuk di WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Oke. Yang ingin bertanya silakan, jangan lupa seperti Lia Fatona, namanya sudah jelas tapi sekolahnya dari sekolah mana kurang tahu nih ya. Mungkin ini dari sekolah IT juga nih, maksudnya Islam Terpadu Khazanah Kebajikan Palembang. Oke, kita coba untuk menghubungi kembali Pak gurunya untuk hari ini, Pak Suharizal. Semoga aja bisa tersambung kembali ya, karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk untuk pagi hari ini di Belajar RRI. Dan buat kamu semua sahabat kreatif ataupun buat teman-teman dari sekolah SMA Islam Terpadu Khazanah Kebajikan Palembang, silakan yang ingin bertanya di YouTube channel kita di RRI Palembang. Dan kalau gitu kita akan break dulu sebentar sahabat kreatif sambil menanti untuk bergabung ke program bergabung bersama Pak Guru nanti. 75 tahun RRI mengudara, memberikan informasi dan mengedukasi para pendengarnya. Tetap semangat mengudara untuk turut mencerdaskan bangsa Indonesia. Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, sudah tersambung kembali bersama Pak gurunya, sahabat kreatif. Ada Bapak Suharizal. Pak Suharizal, masih di sana kah? Masih, alhamdulillah saya tunggu. Oke, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Lia Fatona kelas 10. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kami seorang pelajar memiliki tekad atau semangat untuk menuntut ilmu? Silakan Pak Guru. Oke. Pertama, supaya kita semangat dalam menuntut ilmu, tentu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah sumber daripada ilmu itu. Maka di dalam nama-nama yang indah atau Asmaul Husna ada nama Allah yang mulia di situ, yaitu Alim. Oleh sebab itu, kalau kita ingin semangat dalam menuntut ilmu atau sukses dalam menuntut ilmu, harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah tersebut? Kita harus melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di antara perintah Allah yang paling wajib kepada umat Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu sholat 5 waktu. Penuntut ilmu atau thalabul ilmi harus betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin kita tidak akan mendapat keberkahan daripada ilmu tersebut. Oleh sebab itu, di samping sholat 5 waktu, seorang penuntut ilmu harus melazimkan menjalankan sholat sunat tahajud minimal 2 rakaat misalnya setiap malam. Yang kedua, seorang penuntut ilmu agar selalu semangat, ya selalu membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam. Inilah yang akan membimbing kita agar supaya kita tetap selamat, tetap semangat dalam menuntut ilmu.
Yang ketiga, kita harus menghormati yang menyampaikan ilmu tersebut, yaitu para guru atau ustadz-ustazanya. Kenapa? Tanpa peran guru atau ustadz-ustazanya, maka seorang anak didik akan berhasil dalam menuntut ilmu. Karena penuntut ilmu membutuhkan seorang guru. Guru ini adalah salah satu waris daripada Nabi. Al-ulama warasul anbiya. Ulama itu waris dari Nabi. Kalau kita tidak menghormati guru atau ustaz-ustazah, sama kita tidak menghormati Nabi. Oleh sebab itu, agar kita menjadi pelajar yang tetap semangat, yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu selalu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya, kita kalau mau sukses dalam terima dan sebab menuntut ilmu, yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan minimal. Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat setiap malam. Yang kedua, kita selalu Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena banyak sejarah menentukan atau riwayat yang menyatakan bahwa orang yang selalu rajin membaca Al-Quran maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menuntut ilmu, dan kecerdasannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu, orang sebelum menuntut ilmu maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran kita akan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga tadi yaitu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Insya Allah dengan infak inilah Allah akan memuliakan kita, memberkahi kehidupan kita, maka kita akan berhasil dalam menuntut ilmu dan ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saja. Oke, itu tadi pertanyaan dari Lia Patona. Dan buat teman-teman dari SMA Islam Terpadu Kazana, mana nih absennya teman-temannya? Mana nih? Baru ada Lia Patona yang sudah bertanya. Dan kita lanjut lagi nih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Mita dari SMA Bina Warga Palembang. Bisa Bapak jelaskan bagaimana kita menuntut ilmu dengan baik dan benar selama pandemi saat ini? Karena sekolah kan sudah dialihkan melalui belajar dari rumah. Silakan Pak Guru. Terima kasih. Memang suasana sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk belajar tatap muka. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk kreatif dalam menuntut ilmu. Artinya di samping kita belajar daring yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, kita harus kreatif, yaitu sering membaca buku-buku yang lain. Kenapa? Kalau kita mengandalkan pelajaran daring itu akan sangat kurang sekali pengetahuan kita. Oleh sebab itu Al-Quran menerangkan kepada kita semua bahwa ayat diturunkan seperti ucapan tadi, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Artinya kita harus membaca situasi, membaca buku-buku, membaca hal-hal yang perlu kita ketahui agar kita bertambah wawasan kita dalam dunia pendidikan ini. Pertama, apalagi umat Islam, supaya wawasannya lebih tinggi, lebih luas, maka dia banyak mempelajari tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama kita, itu agama Islam. Sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering bertanya, apalagi sekarang zaman teknologi yang sangat canggih. Kita bisa lihat di Google misalnya kan, atau belajar di media sosial. Itu harus kita perjuangkan. Karena kalau kita selalu pasif, maka kita ketinggalan zaman. Maka Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ingin hidup di dunia dengan baik, harus dengan ilmu. Begitupun kalau kita ingin hidup akhirat dengan baik, juga dengan ilmu. Ilmu dapat di mana saja, tetapi dengan catatan. Niatkan kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah yang merupakan sumber pada ilmu tersebut. Makanya ada sebagian umat menafsirkan kata-kata ilmu itu yang pertama huruf ain, artinya ailiyin. Artinya orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua huruf lam disebutkan oleh ulama tersebut yang artinya latif atau latifah, yang halus. Orang yang menuntut ilmu akan mempunyai jiwa yang halus. Yang terakhir huruf mim, yaitu mulk. Orang yang menuntut ilmu mudah-mudahan akan diberikan kekuasaan di kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang penguasa atau pemerintah yang tidak punya ilmu,
maka dia akan tidak bisa memerintah dengan baik, maka dia akan menjadi berita dengan semau-maunya saja. Oleh sebab itulah pemerintah pun, menjadi raja pun, kita memiliki ilmu pengetahuan. Saja. Baik, lanjut lagi Pak, pertanyaan dari Ade dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Ingin bertanya, menuntut ilmu apakah hanya sebatas di bangku sekolah ketika menjadi pelajar dan mahasiswa saja, Pak? Menuntut ilmu itu sangat luas sekali. Bukan hanya di sekolah, tetapi kita misalnya belajar di masjid, belajar tempat-tempat umum, membaca dan bertanya kepada orang ahlinya, itu menuntut ilmu. Maka kalau kita membaca sejarah, para sahabat itu tidak mempunyai tempat yang khusus dalam menuntut ilmu. Tetapi kadang-kadang di masjid berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang sesuatu hal yang belum mereka ketahui. Nah, apalagi zaman sekarang ini, sekarang banyak kajian-kajian agama di masjid-masjid. Maka kita harus aktif datang ke masjid-masjid taklim tersebut. Karena apa? Kalau kita jarang ke masjid, kita jarang ke mushola atau tempat-tempat pengajian tersebut, maka kita akan ketinggalan. Kalau ketinggalan ilmu umum, kita tidak jadi masalah. Tapi kalau ketinggalan ilmu agama, kita akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, mari kita selalu menuntut ilmu, saling membaca, dan banyak sekarang buku-buku. Kalau kita memang tidak ada di rumah, tidak bisa beli buku, kita bisa datang ke perpustakaan. Kalau kita tidak sempat ke dalam perpustakaan, kita bisa membuka di media sosial atau di Google. Tergantung niat kita. Kalau kita niat yang baik, niat kita menuntut ilmu, insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap apa yang kita inginkan. Saja. Oke, lanjut lagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Muhammad Ramadan. Assalamualaikum Pak, saya Muhammad Ramadan dari kelas 10 SMA Yayasan Kazana, Kebajikan Cabang 10 Palembang. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita dan syarat-syarat agar kita sukses dunia akhirat? Ini pertanyaan bagus banget nih Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran disebutkan ayat 146 ya, kalau tidak salah saya agak lupa dikit. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Carilah, kata Allah, apa-apa yang telah aku anugerahkan kepadamu, kebahagiaan untuk hidup dunia dan kebahagiaan untuk hidup akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Dan berbuat baiklah kamu kepada sama manusia dan jangan kamu bikin kerusakan. Itu yang pertama. Kedua, dalam surah Ali Imran ayat 148 ya kalau salah itu, Allah menyatakan ditimpakan di mana saja kamu berada, kata Allah, ya, kecuali kamu membangun hubungan baik dengan Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Artinya, kalau kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, syarat yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, menjalani semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Kedua, membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Maka dalam Al-Quran, manusia yang pertama kali harus kita hubungi dengan baik atau pergauli dengan baik, yaitu kedua orang tua kita. Maka dalam Al-Quran, surah An-Nisa, wabil walidaini ihsanan wabidil qurba wal yatama wal masakin. Siapa yang pertama kita pergauli dengan baik dalam Al-Quran tersebut, Allah sebutkan yaitu kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita mau sukses hidup di dunia akhirat ini, harus selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik sesama manusia. Di samping itu, agar kita menjadi manusia yang berguna, tentu kita mempunyai ilmu pengetahuan. Khairukum man ta'lamun. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kamu anfa'hum linnas, yaitu yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita akan menjadi
orang yang terbaik atau yang berguna bagi masyarakat. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan kepada kita semua, kun aliman, kata Nabi. Jadilah kamu orang yang alim. Au muta'aliman. Kalau kamu belum bisa menjadi orang alim atau kamu bisa menjadi pengajar, maka au muta'aliman, maka belajarlah kamu. Nah, setelah kalau kamu belum juga bisa muta'aliman belajar, kata Nabi, au sami'an, mendengarlah dengan baik. Jangan menjadi orang yang keempat, kata Nabi, fatahlika. Siapa itu? Orang yang bikin onar. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, pertama kita harus belajar. Kalau kita sudah belajar, kita mengajarkan apa yang kita dapatkan, terus kita akan menjadi umat yang terbaik. Saja, masih. Baik, kita lanjut lagi Pak Guru ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari tunggu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp kita di 085725 kali 916. Assalamualaikum Pak Guru, saya Putri Anissa ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang mempunyai semangat besar untuk menuntut ilmu, namun dipatahkan semangatnya oleh orang tuanya karena faktor ekonomi. Sebagai anak, kita wajib patuh kepada orang tua, namun keinginan untuk menuntut ilmu itu dipatahkan. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita harus patuh kepada orang tua untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi umat manusia, terutama umat Islam. Utlubul ilma faridah alal kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan atau muslim. Nah, di dalam kita menuntut ilmu ini, kalau orang tua kita melarang kita, itu bisa kita lawan atau dengan cara yang halus tetapnya. Tidak bentang-bentang melawan orang tua yang menentang kita menuntut ilmu, kita dengan kata-kata kasar. Tentu dengan kata-kata yang baik. Artinya, kita bisa berikan pengertian pada orang tua kita, atau kita tidak apa-apa. Kalau kita demi kebaikan, baik di dunia dan akhirat, tanpa sepengetahuan orang tua kita belajar tidak masalah. Kenapa? Itu karena kewajiban kita sebagai umat Islam atau orang yang hidup di dunia ini untuk menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu, maka kita tidak akan bisa hidup baik di dunia ini. Apalagi nanti untuk hidup di akhirat. Maka jelaskan dalam Al-Quran, banyak sekali Al-Quran menentukan itu. Menentangkan tentang manfaat ilmu tersebut. Di dalam pembukaan ayat itu dikatakan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang beriman di antara kamu dan berilmu beberapa derajat. Oleh sebab itu tetap semangat. Walaupun orang tua kita menghalang-halangi kita menuntut ilmu, kita harus mencari jalan keluar agar kita dapat melaksanakan untuk ilmu tersebut. Demikian, mudah-mudahan. Oke, selanjutnya Pak Guru ada dari Rio dari SMA Negeri 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana agar ikhtiar kita lebih baik lagi dalam belajar daring di masa pandemi ini serta terhindar dari rasa malas? Terima kasih Pak Guru. Memang rasa malas ini sebenarnya menjadi momok atau penghambat daripada anak-anak didik kita. Oleh sebab itu, agar supaya kita jangan malas belajar, kita harus mempunyai kreativitas. Jangan kita menuntut ilmu hanya sebatas apa yang kita dapatkan dari sekolah. Misalnya, kita bisa belajar dengan alam, membaca misalnya di perpustakaan, jangan di satu tempat. Apalagi dalam pandemi ini, orang banyak ketakutan kalau keluar perpustakaan misalnya kan, takut ada corona. Kalau kita mau beli buku misalnya ke pasar, takut kalau kena corona. Akhirnya kalau kena corona semua, kayaknya kita tertutup kita dalam menuntut ilmu ini. Nah, dengan catatan, kita sekarang ini kan dunia yang dengan canggih sekarang ini, kita bisa belajar, misalnya membuka YouTube atau Google di situ. Di samping itu, supaya kita tetap semangat, mari kembali saya ingatkan, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar setiap ada persoalan hidup. Allah lah pembuka dari masalah ini kalau kita mau menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jangan sampai kita terjebak sekarang ini sifat-sifat musyrik yang muncul. Banyak orang sekarang ini kalau ada apa-apa karena corona, kalau apa-apa karena penyakit, karena apa-apa karena takut ini takut itu. Tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang takut kepada Allah, niscaya orang itu akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kepada semua anak didik di zaman atau suasana yang tidak menentu ini, banyak permasalahan hidup ini, mari kembali dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an jangan hentikan, salat tahajud tengah malam. Kalau kita mau tambah lagi misalnya salat duha, sebelum kita belajar, kita salat 2 rakaat dulu. Seperti kegiatan-kegiatan di sekolah Islam Terpadu Hasanah Kebajikan. Itu sudah benar pengurusnya mewajibkan malah setiap siswa-siswa sebelum belajar jam 8 itu harus melakukan sholat duha dulu. Tengah malam jam 3, jam 4, jam 2, jam 3 dibangunkan sholat tahajud dulu. Ini sudah mengikuti jalan-jalan para salafi itu. Umat-umat Islam yang terdahulu mereka berhasil. Banyak zaman dulu, walaupun ekonomi belum seberapa seperti sekarang ini, tetapi sukses dalam hidup ini. Kita mungkin mengenal Ibnu Sina, ahli kedokteran, Al-Farabi, misalnya kan, ahli Al-Jabar. Tetapi mereka di samping mengetahui ilmu-ilmu yang umum itu, tetapi mereka banyak yang hafal Al-Quran. Tapi tetap mereka sholat tengah malam. Inilah yang sebenarnya membuat mereka sukses dalam menuntut ilmu. Jadi jangan remehkan sekarang ini ilmu agama. Oleh sebab itu, ingat sukses, ingat menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan semua manusia. Dengan Allah, tentu kita harus membawa dengan tinggalkan. Dengan sama manusia, orang tua. Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Kedua, orang tua yang mendidik kita. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi sukses di dunia maupun di akhirat. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Guru. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Angger. Saya dari santri Pondok Pesantren Khazanah Kebajikan. Ingin bertanya, bagaimana adab-adab kita dalam menuntut ilmu? Silakan Pak Guru. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya memang kalau kita menuntut ilmu, tentu ada ilmunya pula. Nah, kenapa banyak orang menuntut ilmu? Kadang-kadang ilmunya sendiri menjerumuskan dia ke jalan yang tidak baik. Kenapa? Pertama, agar kita menjadi penuntut ilmu yang sukses, harus menjaga adab. Pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah sumber pada ilmu tersebut. Kedua, ya, adab kepada seorang guru. Kenapa? Keberhasilan seorang pendidik, anak didik tergantung dari pendidiknya. Makanya kalau kita perhatikan di zaman-zaman tahun 70-an, misalnya tahun 60-an, seorang murid begitu hormat dengan guru. Kalau ketemu dengan guru, kadang-kadang mereka sembunyi-sembunyi saking takut dengan guru. Nah, sekarang berbeda sekarang. Ketemu dengan guru, halo coy, misalnya kan. Ini kadang-kadang adabnya agak kurang. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita selalu berikan pikiran kepada mereka bahwa menuntut ilmu itu harus punya adab. Dengan guru kita harus hormat. Kenapa? Guru itu sebenarnya kalau beberapa orang mengatakan lebih hormat daripada kedua orang tuanya. Kenapa? Orang tua melahirkan dia dari rahim ke bumi, sedangkan guru mengangkat dia ke derajat yang tertinggi. Ini kata sebagian ulama. Oleh sebab itu, kalau kita mau sukses, adab ini harus kita perhatikan. Adab kepada Allah, adab kepada guru. Yang ketiga, niat. Jangan sampai kita salah niat. Niatkan kita menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti di dalam menuntut ilmu salah niat, maka salah pula kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak sekarang orang yang menuntut ilmu, pertama, supaya dihormati misalnya, supaya nanti dapat pekerjaan yang baik, supaya nanti dikagumi oleh orang lain.
Dan akhirnya setelah mereka mendapatkan ilmu ini, Allah melepas diri dan Allah tidak akan memilih orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berlepas diri, maka dijamin orang itu berhasil baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin berhasil dalam segi materi, berhasil dari jabatan, tetapi harta dan jabatan itu menjerumuskan dia tempat yang tidak baik. Banyak contoh sekarang orang yang pintar, jabatan itu awalnya banyak, tetapi masuk penjara. Kenapa? Karena ilmunya tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, yang sudah ikutan bertanya di YouTube channel kita. Assalamualaikum, saya Nurul ingin bertanya, bagaimana seorang hamba yang tidak ingin mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu, sedangkan menuntut ilmu itu wajib, apakah ia berdosa atau tidak? Nah, kalau kita perhatikan, kalau sesuatu yang diwajibkan oleh agama, kalau ditinggalkan tentu dia akan berdosa. Kenapa? Manusia yang tidak punya ilmu, maka dia tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya kita lakukan. Contoh, orang mau sholat misalnya, tapi tidak mempunyai ilmu, bagaimana mungkin dia akan menjadi orang yang sholat yang benar? Orang misalnya mau berdagang, tidak mempunyai ilmu, mana mungkin dia menjadi pedagang yang baik? Makan saja tanpa ilmu, maka dia tidak mungkin makan dengan baik. Kalau orang berilmu, contoh misalnya makan dengan berilmu, kita sebelum makan cuci tangan dulu, membaca doa dulu. Nah, tetapi kalau orang tanpa ilmu, begitu ada makan langsung disantap, maka itu setan pun ikut memakan apa yang kita makan. Ini perlu ilmu tadi. Jadi kalau orang tidak mau menuntut ilmu, yakinlah dia akan menjadi manusia yang jahil atau manusia yang bodoh. Orang yang bodoh ini dalam tersebutkan as-sufaha, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, kita akan tidak mendapat kenikmatan baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Karena dengan menuntut ilmu itulah maka kita akan mendapatkan ilmu. Baik Pak Guru. Baik Pak Guru, karena waktu sudah mendekati pukul 11, mungkin Pak Guru bisa memberikan materi penutup atau juga pesan untuk teman-teman yang sekarang lagi dengerin belajar di RRI. Silakan Pak Guru. Terima kasih. Di penutup ini, saya menyampaikan pada semua pendidik atau yang dididik atau kalau disebut dalam agama Islam, mujahid-mujahidah. Kenapa dikatakan mujahid-mujahidah? Orang menuntut ilmu itu sama orang dengan jihad fisabilillah. Nah, karena begitu mulianya menuntut ilmu ini, maka mari kita jalankan dengan adab-adab yang baik. Pertama, jangan lupa kita, karena Allah sumber ilmu, maka mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kita mendekat diri juga kepada guru kita, menghormati guru-guru kita yang merupakan wasilah kita mendapatkan ilmu tersebut. Yang ketiga, kita menghormati orang tua kita. Jangan sampai orang tua yang membesarkan kita, orang tua membiayai kita dalam mendidik, kita lupa pada mereka. Tentu kadang-kadang kita mencari keramat-keramat yang jauh, mencari kemuliaan dengan datang ke kuburan, tetapi kita lupa keramat yang dekat dengan kita, yaitu doa orang tua kita. Mudah-mudahan kalau kita selalu mendekat diri kepada Allah, karena Allah sumber ilmu, kita hormat kepada guru-guru kita. Kedua, ketika kita hormat kepada orang tua kita dan biaya kita, insya Allah kita akan menjadi penuntut-penuntut ilmu yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita hidup bahagia di dunia dan kita di alam akhirat nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu itu adalah jihad fisabilillah, kalau niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Suharizal atas materi pembelajarannya hari ini mengenai keutamaan menuntut ilmu. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan yang Pak Guru ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Oke.
Oke, sahabat kreatif. Itulah tadi kita belajar bersama Pak Guru, ada Pak Suharizal SH, guru dari SMA Islam Terpadu Kazana Kebajikan Palembang. Mata pelajaran kita hari ini Nasu Sorof dengan topik keutamaan menuntut ilmu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya di YouTube channel kita di RRI Palembang atau juga di WhatsApp kita di 085725 Insya Allah kita bakal belajar lagi untuk besok hari dengan materi dan guru yang berbeda. Tetap dengerin Pro di FM, Suara Kreativitas. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.